Ada lagi yang masih bingung? Aman, kita bisa lanjut. Apa tuh tadi ada yang on mic? Kak, aku mau nanya Kak, kalau misalnya deposit bank itu masuknya jurnal apa ya di bank recon-nya? Deposit bank ini, deposit in transit. Oh, jadi walaupun udah masuk atau belum itu deposit in transit ya? Dia soalnya gimana? Coba kamu baca satu kalimat. Misalnya yang ini, the July 31 receipts were not included in the bank deposits for July. These receipts were deposited by the company in a night deposit vault on July 31. Nah, iya. Jadi itu maksudnya dia itu belum tercatat kan si depositnya, makanya kamu tambahin juga deposit in transit gitu. Atau mungkin dia tuh biasanya bahasanya gini. Perusahaan menyetorkan uang sebesar 5.000 pada tanggal 31 Juli. Tetapi penyetoran uang itu baru muncul di rekening koran tanggal 2 Juli. Juli Agustus. Berarti di 2 Agustus. Berarti kan pas kita lihat rekening koran di 31 Juli, itu kan belum ada dong si berapa tuh tadi aku bilang si 5 juta. Contoh ya, aku ulang ya. Jadi ada soal kayak gini. Perusahaan melakukan penyetoran uang ke bank sebesar 5 juta pada tanggal 31 Juli. Tetapi uang tersebut baru muncul di rekening koran pada tanggal 2 Agustus. Nah, kita ngelakuin bank reconciliation itu kan setiap bulan. Otomatis pas di 31 Juli kita melakukan bank reconciliation nih. Nah, tadi yang 5 juta itu kan baru kamu setor di 31 Juli, tapi baru muncul di rekening korannya itu tanggal 2 Agustus. Nah, itu juga maksudnya adalah deposit in transit. Jadi si pihak banknya itu belum mencatat si 5 juta ini. Makanya nanti harus kita tambahin nama akunnya deposit in transit sebesar 5 juta. Tambahinnya di bagian banknya, bukan di bagian books-nya. Gitu. Jadi banyak sih variasinya emang kalau bank reconciliation kata-katanya. Jadi kamu harus sering-sering baca soalnya gitu. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang masih bingung? Kak. Iya. Halo Kak, aku nggak mau nanya terkait pelajaran dulu sih, cuman mau bilang aja kalau yang UTS kemarin tuh ya grupnya itu kan langsung dihapus. Terus bilangnya katanya mau upload di YouTube ya. Terus aku lihat belum ada tuh. Terus pas aku lihat itu uploadnya pas abis UTS. Nah itu gimana Kak? Takutnya gitu sih. Soalnya waktu itu aku udah bingung banget karena nggak sempat nggak sempat ikut di Teams ini, nggak sempat ngeliat, nggak sempat juga lihat recordnya. Gimana? Oke, boleh aku bantu jawab ya Kak? Iya. Untuk mentoring UAS kali ini, kami akan usahakan untuk mengupload hasil recording di YouTube secepatnya ya. Jadi nanti ditunggu saja. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih kembali. Oke, mungkin apa enggak bisa ini sih sarannya kalau misalkan mungkin kan kalau pihak senatnya juga butuh waktu ya, mungkin ada yang diedit dan lain sebagainya. Kalau misalkan kamu nggak ikut, kayaknya tuh kita bisa download recordnya langsung kan ya dari Teams. Jadi kayak kita jaga-jaga gitu sendiri. Kita pas nanti selesai nih, misalkan record, ini di-record nggak ya? Setelah gitu nggak di-record. Record kan ya? Di-record Kak. Oh iya. Nah, kamu jaga-jaga aja gitu. Kamu langsung download gitu sendiri. Soalnya kan biasanya kalau record tuh dia hilang dalam 2 minggu ya, kalau nggak salah. Jadi download sendiri. Cuman itu tadi ya, kan pihak senatnya udah bilang, nanti diusahakannya sebelum UAS gitu. Deg-degan ya, takutnya muncul setelah UAS nggak sempat belajar deh. Iya Kak. Tenang aja guys, tenang. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kait yang nomor Yang apa? Yang di nomor 7. Iya. Di situ kan pembayaran melalui electronic fund transfer ya.
Mm-mm. Kalau di situ melalui mobile banking, jadi di rekonsiliasinya kita buatnya gimana? Mobile banking juga masuknya ke electronic fund transfer. Kecuali kalau misalkan nggak ada kata-kata electronic fund transfer, baru di sini nama akunnya itu bukan EFT, tapi collecting. Misal nggak ada kata-kata EFT atau kayak mobile banking atau transfer online, berarti kamu di sini namanya collecting notes receivable. Karena ada kata-kata, pokoknya selama kayak itu menunjukkan electronic transfer, entah misalkan mobile banking, internet banking, dan lain sebagainya, tetap aja pakai nama akunnya EFT. Gitu. Ada lagi? Kecuali tapi balik lagi ya, sebenarnya tergantung lagi dari dosen dan asdos kalian. Misalkan dosennya udah jelasin nih khusus, kalau misalkan nggak ada kata-kata ini, kamu nggak boleh pakai nama akun ini ya. Nah, berarti itu kan balik lagi ke kebijakan dosennya. Cuma selama ini kalau misalkan dia itu masih menunjukkan transfernya secara elektronik, berarti kan bukan cuma pakai kata-kata electronic fund transfer. Bisa aja lewat mobile banking, dia bilangnya, atau bisa online transfer, atau bisa internet banking. Nah, kamu satuin aja. Pokoknya kalau electronic transfer, jadi pakai nama akunnya EFT gitu. Kecuali kalau emang nggak ada kata-kata transfer online. Kalau nggak ada transfer online, berarti baru nggak boleh pakai nama akun EFT. Tapi kamu lihat, misalkan dia nagihnya wesel, berarti collecting in notes receivable. Atau kalau menagih piutang, berarti collecting in accounts receivable gitu. Oke deh Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau tanya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi accounting formation yang pertama. Permisi Kak, Ya, saya mau tanya Kak. oke. Tadi yang EFT itu Kak, Mm-mm. pas adjustingnya itu kita tetap catatnya cash pada account receivable gitu kan Kak ya? Iya, betul. Karena kan terima pelunasan piutang kan Kak? Mm-mm. Betul. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Lihat lagi ya, dia itu wesel atau piutang. Tapi kalau misalkan kayak di soal kita nih, dia kan bilangnya penagihan wesel, berarti jurnalnya, tadi yang mana? Jurnalnya cash pada notes receivable, tapi kalau piutang berarti accounts receivable. Gitu. Sama aja. Jadi cuman EFT itu cuman nama akun di bank reconciliation-nya aja, tapi di jurnalnya jangan pakai EFT ya, tetap aja kayak jurnal yang kalian pelajari. Oke. Kalian kalau segini soalnya kekecilan atau enggak ya? Masih kelihatan? Bisa di zoom sendiri kok Kak. Kenapa? Bisa di zoom sendiri. Oke. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah accounting for merchandising. Sebentar. Ini kita bahas dikit deh. Jadi sebenarnya yang penting itu di accounting for merchandising adalah sistem perusahaan yang dipakainya itu apa. Bisa perpetual, bisa periodik. Nah, itu menentukan nama akun. Ya, jadi kalau misalkan kamu nanti ngerjain soal, paling pertama lihat dulu dia itu apa sistemnya. Kalau kayak contoh soal kita, itu dia bilang kan perusahaan menggunakan sistemnya periodik. Berarti nanti kita pakainya yang periodik. Ya, jadi itu yang penting tuh pas kamu ngerjain soal UAS nanti. Nah, lalu selanjutnya kamu mesti tahu adalah kamu mesti bisa membedakan antara kapan kamu harus pakai jurnal pembelian dan kapan kamu pakai jurnal penjualan. Karena dalam soal nanti itu bisa kita pakai dua-duanya dan pasti sih kita pakai dua-duanya. Jadi lihat nih, hafalin.
bukan hafalin sih, maksudnya gimana ya, kayak misalkan di contoh soal kita nih sekarang, itu kan dia bilang perusahaannya namanya PT Kora-Kora. Nah, kamu lihat di transaksinya. Misalkan, nih, di tanggal 5, dia kan bilang menjual barang dagang kepada Bu Siska dan lain secara kredit gitu-gitu kan. Nah, berarti kan ini kita lagi melakukan penjualan. Tapi kalau misalkan transaksinya kayak di Agustus tanggal 10, dia bilangnya kayak gini, perusahaan membeli 24 pieces polo dan lain sebagainya. Nah, ini berarti kita lagi pakainya jurnal pembelian gitu. Jadi jangan bingung kapan harus pakai pembelian dan kapan harus pakai penjualan. Jangan ketukar juga gitu ya. Nah, lalu ini nama akunnya sebenarnya masih kalian udah dijelasin sih pasti di kelas. Jadi karena sekarang kita pakainya sistem periodik, jadi aku akan reviewnya yang periodik ya. Kalau jurnal pembelian, itu kita pakai akunnya purchase pada accounts payable. Tapi kalau belinya secara tunai, berarti accounts payable-nya kamu ganti jadi cash. Lalu kalau misalkan ada ongkos angkut pas kita beli barang, berarti nama akunnya break in pada cash. Ongkos angkut ini asumsinya biasanya akan selalu dibayarkan tunai. Ya, karena kan ongkir, jadi nggak mungkin kalau ngutang. Kecuali memang ada keterangan tambahan, kayak ongkos angkut digabungkan dengan utang usaha gitu, tapi biasanya sih ongkos angkutnya akan dibayarkan tunai. Lalu misalkan ada retur pembelian, berarti accounts payable pada purchase return and allowance. Lalu misalkan ada pelunasan hutang dalam periode diskon, berarti kamu catatnya accounts payable di debit, purchase discount itu diskon yang didapetin, lalu cash. Nah, kalau jurnal penjualannya, jurnal penjualannya pas kamu jual barang itu cukup buat satu jurnal aja, accounts receivable pada sales atau cash pada sales. Beda sama perpetual. Kalau perpetual dia buat 2 jurnal yang ini. Ya, yang COGS pada inventory. Terus ongkos angkutnya sama aja, sama-sama freak out pada cash. Returnya juga buat satu jurnal aja, sales return and allowance pada accounts receivable. Pelunasan piutang dalam periode diskonnya juga sama, cash pada sales discount, terus di kreditnya accounts receivable. Gitu. Jadi itu review sedikit mengenai jurnalnya. Nah, sekarang baru ya kita masuk ke problemnya. Sebelumnya, ini kita dikasih data mengenai persediaan barang per 31 Juli 2020. Ada jenis t-shirt-nya, ada berapa pieces persediaannya, ada selling price, ada gross profit, dan ada cost-nya. Terus kita dikasih tahu mengenai pelanggan setianya perusahaan. Ada pelanggannya siapa, kebijakan ongkos kirimnya gimana, dan kebijakan piutangnya gimana. Di bawahnya lagi ada supplier tetap, jadi pemasoknya kita. Ada dua PT, itu juga kita dikasih tahu kebijakan ongkos kirimnya dan kebijakan hutangnya itu seperti apa. Nah, terus yang poin penting yang kamu harus tahu adalah perbedaan antara destination point dan shipping point. Itu yang penting. Kalau destination point yang nanggung ongkirnya penjual atau pembeli, Penjual, Kak. penjual. Ini penjual, ini pembeli. Kalau aku ngafalinnya shipping mirip-mirip shopping, jadi pembeli gitu. Oke, nah sekarang berarti kita bisa kerjain ya. Transaksinya itu ada di bulan Agustus, dari tanggal 5 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Kita diminta untuk buat jurnal transaksi yang diperlukan dan income statement parsial hingga gross profit untuk bulan Agustus. Dibilang pembulatannya itu ke satuan terdekat. Oke. Nah, berarti sekarang kita kerjain ya. Kita kerjain di sini deh. Oke, kita mulai dari tanggal 5 Agustus dulu.
5 Agustus itu menjual barang dagang kepada Bu Siska secara kredit. Yang dijual itu ada Onyx 10 pieces, oversize tee 8 pieces, polo 5 pieces. Beban angkut atas pembelian barang adalah $10 dan dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan. Oke, pertama-tama berarti lihat dulu, kita menjual barang secara kredit. Berarti jurnalnya adalah accounts receivable pada sales revenue. Nominalnya sebesar nah lihat, ada 3 barang kan, berarti harus kamu hitung 3 juga. Pertama, Onyx-nya dulu. Kita kan jualnya 10 pieces, berarti 10 kalikan ingat sama selling price-nya, jangan sama cost-nya. Onyx di tabel atasnya, itu dia bilang selling price-nya adalah 12, berarti kamu kali 12, ditambah yang kedua itu oversize tee. Oversize tee-nya 8 yang dijual, berarti 8 dikali selling price-nya. Selling price-nya oversize itu 25, berarti kali 25. Tambah yang terakhir polo. Polo yang dijual itu 5 pieces. Berarti di sini 5 dikali harganya polo itu 29. 465. Ini intermezzo dikit, kalau misalkan kamu pakainya periode perpetual, berarti kan harus buat jurnal yang kedua, jurnal yang ini. Nih, COGS pada inventory. Kalau buat COGS pada inventory, bukan pakai selling price, tapi pakai COGS. Ini, pakai cost, sorry, kok pakai COGS, pakai cost. Jadi jangan ketukar ya, yang ini harusnya pakai selling price, yang bawah harusnya pakai cost. Oke. Lalu selanjutnya beban angkut nih. Beban angkutnya itu katanya $10. Nah, kita lihat, ini kan kita jualnya ke Bu Siska. Kamu lihat di data pelanggan, Bu Siska itu kebijakan ongkos kirimnya adalah destination point. Nah, destination, kalau misalkan destination yang nanggung ongkir itu adalah penjual. Karena kita lagi jadi pihak penjual, berarti kita nih yang nanggung. Nah, ongkos kirim atas penjualan dicatatnya dengan akun breakout pada cash. Catat sejumlah $10. Lanjut ke tanggal 7. Di tanggal 7, Bu Siska mengembalikan 3 pieces polo yang dibeli pada 5 Agustus 2020. Biaya ongkos kirim ditanggung oleh PT Cora-Cora senilai $3 dan telah dibayarkan secara tunai. Oke. Berarti tadi tuh Bu Siska beli, sekarang dia kembaliin. Jurnalnya, lihat ya, retur penjualan di sini. Sales return and allowance pada AR. Di sini kita buat deh. Di tanggal 7 Agustus, sales return and allowance pada accounts receivable. Lihat, yang dibalikin itu apa? Yang dibalikin adalah 3 pieces polo. Berarti 3 dikali harganya polo. 29 kali 29. 87. Terus, biaya ongkos kirimnya nih yang perlu kita lihat. Biaya ongkos kirimnya itu katanya $3. Nah, yang nanggung PT Cora-Cora. Sebenarnya ini juga agak beda-beda. Cuman biasanya ada yang catatnya tuh pakai akunnya tetap breakout dan ada yang catatnya pakai akun miscellaneous expense. Jadi balik lagi ke dosen kalian mungkin ya, dosen dan asdes kalian mungkin teranginnya apa gitu. Tapi kalau biasanya ya, kalau aku tuh tetap breakout aja. Jangan pakai akunnya break in. Mungkin kan kalian ngehnya, oh barangnya dikembaliin lagi nih, masuk lagi ke perusahaan, berarti break in. Jangan ya. Break in itu kalau misalkan berhubungan dengan pembelian. Ini kan transaksinya lagi penjualan.
Makanya agak kurang tepat kalau kamu pakainya break in. Jadi biasanya tuh antara break out atau miscellaneous expense atau delivery expense. Tergantung dari kalian dijelasinnya apa. Itu. Kita sekarang pakainya break out aja sebesar $3. Oke, tanggal 7 selesai. Tanggal 8. Tanggal 8 menjual 15 pieces polo, 13 pieces oversize, 14 pieces onyx secara tunai kepada Pak Denis. Ongkos kirim senilai $5 telah dibayarkan secara tunai oleh pihak yang bersangkutan. Oke, sekarang tanggal 8. Kita jualan nih. Kita jual dan ada kata-kata secara tunai. Berarti kamu dapat cash. Cash pada sales revenue. Lihat yang dijualnya apa aja. Pertama ada polo. Polonya dijual sebanyak 15, kaliin sama harga polo. Harga polo 29. Ditambah oversize-nya yang dijual 13 pieces. Kali harga oversize itu 25. Ditambah onyx. Onyx-nya 14 pieces. Harganya onyx itu 12. $928. Nah, ada ongkos kirim senilai $5 dibayarkan secara tunai oleh pihak yang bersangkutan dalam kurung FOB shipping point. FOB shipping point yang nanggung itu pembeli. Nah, kita lagi jadi pihak penjual. Berarti kamu abaikan aja informasi mengenai ongkos kirim. Ya, sekarang kita lanjut ke tanggal 10 Agustus. 10 Agustus, perusahaan membeli 24 pieces polo dan 12 onyx secara kredit dari PT Sukses Terus. Ongkos kirim senilai $2 telah dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan secara tunai. Oke, berarti kita yang beli barang sekarang. Kita beli barang berarti pakainya jurnal. Nih, jurnal pembelian. Akunnya purchase pada accounts payable. Nah, tahu dari mana accounts payable? Karena ada kata-kata ini. Membeli secara kredit. Berarti di sini nama akunnya tadi purchase pada accounts payable. Lihat belinya apa? Belinya itu kan 24 pieces polo. Berarti 24 dikali. Nah, jangan salah juga nih. Di sini karena kita lagi beli ke supplier kita, berarti bukan pakai selling price, tapi pakai cost. Ya, jadi polonya bukan pakai angka yang 29, tapi pakai angka 25. Jadi 24 dikali 25, ditambah, tadi kita beli onyx lagi 12. Berarti 12 dikali cost-nya onyx. Jadi yang 10, bukan yang 12. Kalikan 10. Oke. Lalu, lihat, dibilang ongkos kirimnya $2. Kita belinya itu kan dari PT Sukses Terus. Kamu lihat keterangannya di data yang di atas. Sukses Terus yang kebijakan ongkos kirimnya itu shipping point. Shipping point itu yang menanggung adalah pembeli. Nah, kita lagi jadi pihak pembeli. Berarti kita nih yang harus nanggung ongkos kirim. Kamu lihat di atas, jurnalnya itu ongkos angkut di pembelian pakai namanya itu break in pada cash. Berarti kita buat lagi di bawah. Break in pada cash sebesar $2. Ya, selesai untuk tanggal 10. Sekarang tanggal 11. Bu Shizuka membeli secara tunai 24 pieces oversize tea dari PT Cora-Cora dan memperoleh diskon sebesar 2% dari sales. Oke, Bu Shizuka membeli secara tunai. Berarti ini kita melakukan penjualan ya. Tanggal 11 Agustus, berarti kita terima cash. Lalu, lihat nih, katanya si Bu Shizuka ini dapat diskon 2%. Berarti, kamu lihat, di jurnal penjualan yang pelunasan piutang deh.
Pelunasan piutang, lihat ada sales discount di sisi debit. Berarti di bawah nanti catat juga nama akunnya sales discount. Nah, di sisi kreditnya catat sales revenue. Sales revenue-nya dulu kita cari. Kita itu jualnya 24 pieces oversize tee. Berarti di sini 24 kalikan harga oversize. Oversize harganya 25. Berarti 24 kali 25. 600. Sebelum cari cash-nya, yang kamu cari dulu adalah sales discount-nya. Sales discount-nya itu dibilang di soal sebesar 2% dari sales. Berarti di sini kamu cari 2% kali sales revenue. Nah, 12. Berarti untuk cari cash-nya, tinggal cari selisihnya. 600 dikurang 12. Jadi si Bu Shizuka ini bayar ke kita sejumlah 588. Gitu. Lalu, selanjutnya, tanggal 15 Agustus. Di 15 Agustus, diterima pelunasan piutang usaha Bu Siska. Bu Siska itu tadi transaksinya ada di tanggal 5 Agustus. Ya. Oke. Pertama, kalau misalkan ada yang pelunasan piutang seperti ini, kamu lihat dulu dia itu masih dapat diskon atau enggak. Nah, jadi kita lihat ke kebijakan piutangnya. Bu Siska, kebijakan piutangnya itu adalah 4/5 N/30. Artinya, Bu Siska akan dapat diskon sebesar 4% kalau dia bayarnya dalam jangka waktu 5 hari dan paling lambat dilunasinya itu dalam jangka waktu 30 hari. Nah, dari Agustus tanggal 5 sampai ke Agustus tanggal 15, itu kira-kira masih 5 hari atau enggak? Enggak. Iya, betul. Enggak. Jadi otomatis si Bu Siska ini dia nggak dapat diskon. Ya, kalau nggak dapat diskon berarti jurnalnya kayak kita biasa aja. Cash pada accounts receivable. Sekarang kita lihat, nggak bisa langsung diambil. Kenapa? Karena tadi kalau kalian ingat di tanggal 7, Bu Siska tuh ngelakuin retur. Berarti cari accounts receivable-nya itu dari accounts receivable pas awal, yaitu di tanggal 5, dikurang dengan retur yang terjadi di tanggal 7. Jadi 465 dikurang 87. Dapat 378. Cash-nya juga sama angkanya. Ikutin aja. Gitu. Ya, 378. Jadi lihat ada returnya atau enggak. Lanjut ke tanggal 18. Tanggal 18 itu, ini aku gedein. Tanggal 18, perusahaan menjual 10 pieces oversize, 8 pieces polo, dan 5 pieces onyx secara kredit kepada Pak Hasan. Ongkos kirimnya $10, dibayar secara tunai. Oke, pertama lihat dulu dari nih, perusahaan menjual secara kredit. Nah, berarti pertama kita buat dulu accounts receivable pada sales revenue. Kalikan antara barang yang dijual dengan harganya. Pertama ada 10 pieces oversize, berarti kaliin lagi sama harganya oversize itu 25. Tambah 8 pieces polo, berarti 8 kali polo itu harganya tadi 29. Ditambah yang terakhir itu onyx. Onyx-nya itu 5 pieces. 5 kali 12. Ini juga sama sales revenue-nya. Terus lihat ongkos kirimnya. Dibilang kan ini jualnya ke Pak Hasan. Pak Hasan itu kebijakan ongkos kirimnya adalah shipping point.
Kalau shipping point itu tadi yang menanggung adalah pembeli. Nah, karena kita lagi jadi pihak yang menjual, berarti ya udah kamu hiraukan aja ongkos kirimnya. Ya. Lanjut ke tanggal 20. Melunasi hutang kepada PT Sukses Terus atas transaksi yang terjadi pada 10 Agustus 2020. Oke, jadi kita bayar nih ke supplier kita. Sebelum kita bayar, sebelum kita buat jurnalnya, lihat dulu PT Sukses Terus. Kebijakan hutang kita. Kebijakan hutang kita itu adalah 5/10 N/45. Ya, 5/10 N/45. Berarti artinya kita bakal dapat diskon 5% kalau kita bayarnya dalam jangka waktu 10 hari. Transaksinya tadi pas kita beli itu ada di tanggal 10 Agustus. Sekarang kita mau bayar di tanggal 20 Agustus. Nah, dari 10 Agustus ke 20 Agustus itu masih 10 hari nggak sih? Ada yang tahu? Iya, masih ya. Masih, Kak. Masih. Jadi kalian hitungnya mulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas banget hari ke-10. Jadi hari terakhir. Nah, berarti kita bisa dapat diskon nih pas kita bayar ke PT Sukses Terus. Kalau kamu lupa, lihat lagi jurnalnya ke atas yang pembelian. Nih, pelunasan hutang dalam periode diskon. Jurnalnya accounts payable, purchase discount pada cash. Kita buat jurnalnya di bawah. Ada accounts payable, ada purchase discount, ada cash pastinya. Accounts payable-nya ini kamu lihat dari yang tanggal 10. 7/20 ya. Karena kita nggak melakukan retur, berarti bisa langsung diambil. Tapi kalau misalkan kita ada melakukan retur, kurangin dulu accounts payable-nya dengan returnya. Ya, jadi misalkan kita melakukan retur kan berarti purchase, return, and allowance. Nah, kamu kurangin dulu, nggak boleh langsung ambil 7/20. Nah, sekarang sebelum hitung cash-nya, cari dulu purchase discount-nya. Tadi di atas dibilang kebijakannya itu kan 5/10, berarti kita bisa dapat diskon 5%. Nah, jadi di purchase discount-nya kamu cari 5% kali accounts payable-nya. Dapat 36. Berarti cash yang kamu perlu keluarkan tinggal selisih 720 dikurang 720 dikurang 36 dapat 684. Gitu. Lanjut ke, masih di Agustus ya, masih di 20 Agustus. Perusahaan mengembalikan 3 pieces polo yang dibeli dari PT Makmur pada 31 Juli 2020. Oke, kalau kita lihat ya transaksinya ini, nih di sini, itu transaksinya nggak ada di transaksi kita, karena kan kita baru ada di Agustus. Ini dia bilang pada 31 Juli, berarti nggak ada nih transaksinya. Cuman kita lihat aja, si perusahaan ini ngembaliin 3 pieces polo yang dibeli dari PT Makmur. Berarti kita melakukan purchase return. Ya, purchase return. Nih, yang jurnalnya yang ini. Retur pembelian yang atas. Retur pembelian berarti accounts payable pada purchase return and allowance. Kita buat jurnalnya di bawah. Pada purchase return and allowance. Nominalnya sebesar, karena yang dikembaliin polo berarti tulis piecesnya ada 3, dikali sama ingat cost ya, karena kita lagi jadi pihak yang membeli. Berarti kaliin sama polo cost-nya itu 25, jadi 3 kali 25.
Oke. Selanjutnya. Selanjutnya di tanggal 21, berarti 21 Agustus. Tanggal 21 menerima pelunasan piutang atas transaksi pada tanggal 18 Agustus. Kita lihat, 8 Agustus itu kita tadi jual ke Pak Hasan. Lihat lagi, kebijakan piutangnya Pak Hasan. Nah, kebijakan piutangnya Pak Hasan itu N/30. Berarti nggak ada diskon apapun untuk Pak Hasan. Ya, berarti ya udah kita tinggal buat jurnalnya itu kayak jurnal pelunasan piutang seperti biasa. Jadi cash pada accounts receivable. Sebesar nominalnya lihat di tanggal 18 yang ini. Samain aja. Accounts receivable-nya dari yang ini. Cuma nanti lihat lagi ya, ini kan nggak ada retur. Kalau misalkan nanti di soal ada retur, berarti kamu harus kurangin dulu. Ini kan karena nggak ada, jadi angkanya sama. Nah, gini. Nah, lalu selanjutnya, tanggal 21 menjual 5 pieces oversize tee, 10 pieces polo, dan 15 pieces onek kepada Pak Hattori secara kredit. Ongkos kirim senilai $10. Oke, berarti pertama jual dulu deh. Jualnya itu secara kredit. Berarti accounts receivable pada sales revenue. Sebesar, nah kaliin dulu barangnya apa aja dan harganya. Oversize-nya 5. Berarti 5 dikali harga oversize itu 25. Ditambah polonya 10, oneknya 15. Oke. Polonya 10 dikali harganya polo itu 29. Oneknya 15 kaliin harga onek 12. Lalu lanjut lagi, lihat mengenai ongkos kirim. Kita itu kan jualnya ke Pak Hattori. Kamu lihat Pak Hattori, kebijakan ongkos kirimnya itu FOB destination point. Destination yang nanggung itu adalah penjual. Kita lagi jadi penjual. Berarti kita perlu nanggung nih ongkos kirimnya. Jadi ongkos kirimnya yang $10 perlu kita tanggung. Jurnalnya adalah freight out pada cash sebesar 10. Selanjutnya, di tanggal 23, Pak diterima pelunasan piutang sebesar 40% dari Pak Hattori. Jadi transaksi yang tanggal 21 itu diterima pelunasan piutangnya 40% dari Pak Hattori. Nah, ini juga tergantung ya. Kalau misalkan di lab itu kalau ada pelunasan piutang yang nggak 100%, walaupun masih dalam periode diskon, itu dia nggak dapat diskon. Karena pembayarannya nggak 100%. Kecuali ada keterangan lebih lanjut. Jadi misalkan diterima pelunasan piutang sebesar 40% dari Pak Hattori. Pelunasan ini tetap mendapatkan diskon, misalkan gitu. Nah, itu baru dapat diskon. Tapi kalau misalkan masih dalam periode diskon, tapi bayarnya nggak 100%, dan nggak ada keterangan juga, maka pasti nggak dapat diskon. Ya, jadi contoh nih, misalkan kita lihat ya Pak Hattori. Pak Hattori itu kan kebijakan piutangnya 3/15, berarti akan dapat diskon 3% kalau bayar dalam jangka waktu 15 hari. Nah, dari 21 Agustus ke 23 Agustus, itu kan pasti masih dalam jangka waktu diskon. Tapi karena Pak Hattori ini cuma bayarnya 40% dan nggak ada keterangan masih tetap dapat diskon, maka asumsi kita adalah Pak Hattori ini nggak dapat diskon. Jadi jurnalnya cuma cash pada accounts receivable. Kalau di dosen berarti nanti tergantung dosen kalian ya. Dosennya mintanya itu tetap dosennya itu jelasinnya tetap pakai diskon kah atau enggak gitu ya. Sekarang angkanya.
accounts receivable-nya itu kan berarti sesuai sama yang atasnya ya. 595. Cuman lihat dia bayarnya itu cuman 40%. Berarti di sini kita hitungnya 40% kalikan accounts receivable yang atas. 238. Gitu. Nah, selanjutnya untuk tanggal 25. PT Kora-Kora kembali membeli barang dagang dari PT Makmur sebanyak 10 pieces polo, 15 pieces oversize, 60 pieces onek dengan membayar 50%-nya secara tunai dan sisanya secara kredit. Ongkos kirimnya itu $4. Oke. Berarti 25 Agustus. Nah, kita beli barang, cuman belinya itu nggak sepenuhnya kredit, tapi ada juga yang tunai. Berarti nama akunnya kalau beli barang adalah purchase, di kreditnya ada dua, ada accounts payable, dan ada cash. Sekarang kita cari dulu angka purchase-nya. Purchase-nya tinggal kalikan apa yang dibeli dengan cost-nya. Ingat, polonya 10, berarti kalikan polo dengan cost-nya polo itu 25, ditambah T-nya itu, oversize T-nya itu 15. 15 sama 16. Oversize itu cost-nya 20. Jadi oneknya 16 ya. 16 dikali cost-nya onek itu 10. Lihat, 50%-nya itu dibayar tunai, sisanya secara kredit. Berarti yang bagian cash, kamu cara carinya 50% dikali 710. Angkanya accounts payable juga pasti akan sama ya, sama-sama 355. Sama-sama 355, karena kan sama-sama 50%. Gitu. Nah, jadi 355. Kalau kamu selisihin juga sama, 355. Gitu ya. Sekarang lihat mengenai ongkos kirim. Ongkos kirimnya itu kita kan belinya dari PT Makmur. Nah, PT Makmur kita lihat, dia itu kebijakan ongkos kirimnya adalah FOB Destination Point. Kalau destination yang nanggung adalah penjual. Karena kita lagi jadi pembeli, berarti ya udah abaikan aja informasi mengenai ongkos kirim. Selanjutnya, tanggal 28 Agustus. Di tanggal 28, kita jual polo, onek, dan oversize tee itu berturut-turut 3 pieces, 5 pieces, 2 pieces. Secara kredit kepada Bu Shizuka. Lalu ongkos kirimnya itu 2. Ongkos kirimnya sebesar $2. Oke, berarti kita jual lagi ya. Kita jualnya itu dibilang secara kredit. Berarti akunnya sama, accounts receivable. Ada sales revenue. Sekarang cari angkanya. Kita itu polo 3 kali tadi selling price-nya polo itu 29. Lalu yang kedua itu kita jual onek 5, berarti 5 dikali 5 sama 2. Onek itu harganya 12. Oversize-nya itu yang dijual 2 dikali harganya oversize itu 25. $197. Nah, mengenai permasalahan ongkir, lihat ke kebijakan ongkir Bu Shizuka. Bu Shizuka itu kebijakan ongkirnya adalah shipping point. Berarti yang nanggung adalah pembeli, jadi Bu Shizukanya. Jadi kita nggak perlu nanggung. Makanya abaikan aja informasi mengenai ongkir. Oh, tunggu. Dia ada keterangan ini. Ongkos kirim sebesar $2 ditanggung terlebih dahulu oleh PT Kora-Kora. Oke, berarti di sini kita pakai akunnya bisa accounts receivable.
ada cash sebesar $2. Ini accounts receivable $2. Karena kan sebenarnya si ongkirnya ini harusnya dibayar sama Bu Shizuka kan. Cuman Bu Shizuka, cuman di soal ini dia bilang ongkirnya kita dulu nih yang tanggung. Makanya kita masukin aja ke accounts receivable biar nanti sekalian gitu gabung sama piutang yang ini. Sama ini piutangnya biasanya suka ini. Biasanya kalau di soal kalian bakal ngerjainnya gini. Ya, kasih keterangan. Jadi masing-masing accounts receivable-nya biasanya suka dikasih keterangan, biar nggak ketukar. Gitu. Lanjut ke tanggal yang terakhir, yaitu 31 Agustus. Di tanggal 31 dibilang Pak Hattori melunasi seluruh piutangnya. Nah, tadi Pak Hattori itu ada transaksinya di tanggal 21. Di tanggal 21, dan dia udah melunasi 40%-nya itu di tanggal 23. Berarti sekarang tinggal 60% ya, yang belum dilunasin. Jadi kita terima pelunasan piutang, berarti cash pada accounts receivable. Kamu lihat ke tanggal 2, cari angkanya, itu 60%. 60% dari mana? Dapat dari 100% dikurang 40%. Jadi di tanggal 23 itu kan udah dibayar 40. Berarti sekarang sisanya tinggal 60%. Kalikan sama piutangnya Pak Hattori. Piutangnya itu ada di tanggal 21. Nih yang ini, accounts receivable. Kalikan 357. Jadi dapat semua transaksinya cash pada accounts receivable 357 ya. Oke, betul. Nah, lalu di bawah ada informasi tambahan mengenai nilai persediaan PT Kora-Kora per 31 Agustus itu 6.115. Nah, ini berarti informasi mengenai ending inventory. Ya, jadi kalian nggak perlu hitung. Kalau misalkan nggak ada informasi ending inventory gimana? Kamu harus hitung satu-satu. Bukan satu-satu, jadi gini. Nih, kan kamu tahu nih persediaannya pas awal. Jadi ini adalah beginning inventory. Ini kan beginning inventory. Nah, nanti kamu harus lihat nih di transaksinya. Misalkan transaksinya itu menjual, kan barang kamu berarti berkurang. Berarti nanti kamu harus minusin. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu beli, berarti bertambah. Gitu. Jadi hitung manual. Tapi untungnya ini nggak perlu hitung manual ya, karena udah dikasih tahu. Nih, endingnya seperti itu. Oke, kalau jurnal udah, berarti bisa buat ke income statement parsialnya. Tapi sebelum kita masuk ke income statement parsialnya, ada yang mau tanya dulu untuk jurnal? Kak, aku mau tanya, Kak. Hmm? Kalau misalnya di soal nih, kita beli baju gitu kan, beli baju yang ownernya 3 sama pawonnya itu 5 gitu. Nah, terus dia tuh bayarnya tuh tunai sama kredit dengan ada perbandingan gitu, Kak, itu gimana ya, Kak? Oke, kita contohin ya. Misalkan kita contohin yang kita agak bikin soalnya sendiri deh. Misalkan transaksinya itu sama kayak Agustus yang tanggal 25. Cuman misalkan kita ganti soalnya, kalau di soal kan itu bayar tunainya 50%, sisanya kredit. Nah, ini kita ganti pembayarannya itu dengan perbandingan tunai dan kredit sebesar 4:5. Misalkan gitu ya. Jadi tetap penjualannya itu di tanggal 25 Agustus kayak gitu. Cuman perbandingan tunai dan kreditnya 4:5. Nah, berarti jurnalnya sama kayak yang di tanggal 25. Jadi kita copy aja. Angka purchase-nya juga sama, karena kan pembeliannya sama. Ya, jadi ini kita copy juga. Sini.
Cara carinya adalah tunai dan kredit 4:5. Berarti kalau kita mau cari angka cash, itu kamu lihatnya yang angka 4. Berarti carinya 4 dibagi 9. 9 dapat dari mana? Dapat dari 4 ditambah 5. 4/9 dikali 710. Koma. Kalau misalkan accounts payable, berarti kan accounts payable tuh yang kreditnya. Berarti cara carinya adalah 5. 5 itu lihat nih dari angka di sini. Kredit itu kan yang kedua. Berarti tunai itu 4, kredit itu 5. Dibagi 9 lagi tetap. 9 itu dapat dari 4 ditambah 5 dikali 710. Misalkan aku balik, kata-katanya gini. Perbandingan kredit dan tunai. Jurnalnya sama, kayak gini lagi. Angka purchase-nya juga sama, 710. Tapi pas kita cari yang accounts payable, misalkan, accounts payable itu lihat, dia kredit dulu baru tunai. Berarti kredit 4, tunai 5. Jadi kalau mau cari accounts payable, itu yang kredit, maka 4/9 dikali 710. Cash-nya yang 5. Tunai angkanya yang kedua, 5. Berarti 5/9 dikali 710. Ingat yang di bawah tuh penyebut ya. Penyebutnya itu total. Ya, jangan kamu langsung masukin 4/5 atau 5/4. Tapi yang di bawah itu harus total. Kalau 4/5 berarti totalnya 9. 5/5 berarti di bawahnya totalnya 10. 3/2 berarti di bawahnya 5 gitu. Ya, atau enggak ini di sini aku ini deh. Nah, ditambah 4. Ini juga. Dapatnya dari 5 ditambah 4. Gitu. Masih bingung tadi siapa yang tanya? Tiffany, Kak. Udah jelas, Kak. Makasih, Kak. Oke.